Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya saya lebih senang untuk mengajak prajurit-prajurit Islam yang ada di negeri ini untuk ke Palestina berperang melawan Zionis laknatullah, meninggalkan negeri ini. Dan kalau apa yang hatiku katakan benar, bahwa setelah kalian keluar, negeri ini akan diazab Allah dengan azab Nabi Syuaib, kaum Nabi Syuaib alaihissalam, yang mengurang-urangi timbangan itu dan menindas orang-orang lemah. Nanti berarti kita nggak punya tempat pulang. Tapi kalau memang nggak terjadi, maka setelah Palestina menang, Zionis kalah, uang kertas hancur, itulah memang waktu terbaik untuk melawan pemimpin-pemimpin munafik dan menyelamatkan rakyat miskin, rakyat yang tertindas dari pemerintah munafik. Dan sih sebelum ini juga saya pernah mempelajari tentang Sudan. Pada saat saya membaca artikelnya, dua-duanya memang pelaku genosida, mulai militannya atau pemerintahnya, dua-duanya itu pelaku genosida. Jadi yang menderita memang asli rakyatnya. Tapi sudahlah, wallahu alam. Kalau di Palestina kan agak berbeda ya. Kalau di Palestina HMS kan memang benar-benar murni pejuang Palestina yang melawan Zionis laknatullah itu. Tapi kalian harus sadar gitu bahwa oh iya, kemarin beneran dong. Beneran terjadi dong. Ada ustadz yang memakai ayat itu. Dulu saya nggak mau memakai ayat itu, nggak mau menyebar ayat itu karena malah terjadi. Jadi ini ayat tentang Allah mengatakan sebagian dari kamu untuk mencari ilmu, kurang lebih. Nanti saya citasi ayatnya ya. Jadi sebagian dari kita itu Allah suruh untuk mencari ilmu, nggak berperang. Jadi sebagian berperang, sebagian mencari ilmu. Nah, kenapa saya nggak menjelaskan ini awalnya, karena saya takut orang-orang memakai ini untuk mencari-cari alasan ini. Terjadi dong. Terjadi, beneran dipakai sama ustadz. Sebagian kita mencari ilmu. Jadi ini apa yang saya pahami sekali gini, apa yang saya pahami. Kalau kalian nggak sepakat ya terserah kalian. Nanti kita bertengkar di siapa aja kan, nggak masalah kan. Kalian memang lebih suka sesuatu yang terlambat daripada ya Allah, astagfirullah. Jadi menurut saya ayat ini akan tidak digunakan, ada ayat yang mendahului di atasnya gitu. Apa itu? Ketika anak-anak dibantai, perempuan dibantai. Jadi kita ini satu barisan, umat Islam satu barisan. Barisan itu paling mujahid ya. Nah, barisan belakang ini adalah perempuan, wanita, lansia yang dijaga, yang dilindungi. Kalau orang-orang yang di belakang ini kena, artinya barisan mujahid itu kekurangan orang. Barisan mujahid kita kekurangan orang, kekurangan senjata. Kalau ini terjadi, maka semua umat Islam yang umurnya sampai umur Rasulullah terakhir berperang itu wajib turun ke medan perang. Karena barisan belakang udah kena. Kalau barisan belakang udah kena, itu artinya mujahid kekurangan orang. Nah, akhirnya berarti seluruh umat muslim, berarti kita kembali ke ayat yang paling tinggi gitu, dari ayat yang ini. Kalau ayat ini terjadi, artinya mujahid sedang kuat di depan, makanya sebagian disuruh mencari ilmu. Tapi kalau ini kurang, dan karena barisan belakang udah kena, berarti barisan mujahid itu butuh orang gitu. Makanya saya berharap semua umat muslim bersatu, laki-laki yang umurnya masuk umur Rasulullah terakhir berperang, itu untuk membantu mujahid, mengumpulkan senjata, strategi, pilih pemimpin, dan bantu mujahid untuk bantu HMS untuk mengeluarkan Zionis dari tanah Syam, menghabisi seluruh Zionis yang mengeluarkan senjata dan mengeluarkan Zionis sipil dari tanah Syam. Tapi saya sering men-share juga nih salah satu Zionis yang membela rakyat Palestina. Jadi dia Zionis, dia KTP Israel ya, tapi dia mendukung Palestina.
untuk orang-orang yang seperti ini mungkin kita bisa adakan sidang atau musyawarah ya, apakah mereka bisa tinggal di Palestina. Untuk orang seperti ini buat saya bisa diberikan pilihan, apakah mereka mau tinggal bersama rakyat Palestina ataukah mereka juga ingin keluar. Tapi saya berharap mereka bisa tinggal dengan rakyat Palestina, karena selama ini mereka Zionis tapi mereka membela rakyat Palestina. Wallahu alam. Cuman sebelum ini terjadi umat muslim harus bersatu dulu, membantu HMS dan pasukan jihad lain yang ada di Gaza untuk segera mengeluarkan Zionis, hancurkan dulu akarnya. Umat muslim harus keluar dari riba. Ketika kamu menghancurkan Zionis, uang kertas itu akan habis, karena bukan habis ya, jadi tidak bernilai, karena yang pegang itu runtuh. Yang kuasanya runtuh, yang kuasanya kan Zionis. Jadi kalau mereka hancur ya, otomatis nanti uang kertasnya lumpuh, tidak bernilai. Dan kalau ini terjadi, alhamdulillah muslim bisa keluar dari uang kertasnya, meskipun harus itu menderita. Kalau situasinya seperti ini baru bisa dipakai tuh hadis tuh. Hadis yang sering kalian gunakan, hadis yang tentang lebih baik kalian hidup menderita di bawah kepemimpinan seseorang. Karena kalau uang kertas ini tiba-tiba nol pasti berat ya. Itu tiba-tiba putar haluan, itu berat itu. Tapi itu lebih baik. Nah, ini hadisnya ini baru kepakai untuk pemimpin yang memang melakukan kebenaran. Jadi dia adil gitu. Cuman karena dia melakukan yang ada dalam situs seperti ini, pasti berat. Kita rakyatnya seperti dicambuk memang. Tapi ini lebih baik daripada genosida terjadi dan ketidakadilan terus-menerus berlangsung dan dilakukan oleh jenis satu lain.